Shalom teman-teman, happy Sunday. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Pasti udah pada siap beribadah kan? Online service kita kali ini akan dilayani oleh youth pastor kita, Kak Randy Chandra Dinata, dengan tema Spiritual Battle. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, peperangan kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi juga melawan roh-roh jahat di udara. Maka dari itu jangan lupa siapin Alkitab dan catatannya. Oke, aku ada beberapa pengumuman. Yang pertama, komsel kita masih online via Zoom meeting. Link akan selalu di-share di grup WA. Pastiin kalian ikut ya. Yang kedua, persembahan ataupun perpuluhan bisa kalian kirim ke nomor rekening yang tertera dan bisa scan barcode juga. Yang ketiga, ibadah MP minggu depan akan dilayani oleh evangelis Sri Atmojo dengan tema Break Every Chain. Jangan lupa join ya minggu depan. Nah, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari siapin hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Asupan Youth, Happy Sunday. Senang banget hari ini walaupun masih bertemu via online. Semoga cepatnya udah bisa onsite ya kita. Siang hari ini pastinya kita mau beribadah sebelum mendengarkan firman Tuhan dan ada perjamuan juga. Mari kita bersatu hati, kita tarik napas, tenangin diri kita pastinya untuk fokus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, mari kita menyembah Tuhan. Thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and life, to worship as your glory fill this place. Desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing that I desire in my life, Lord,
after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Amen. Oh, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Oh, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Oh, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you so. Oh, deeper in love with you, deeper in love with Hanya Engkau Tuhan. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you so. We love you, Lord. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Siang hari ini kami mau terus menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Biar nyanyian ini jadi nyanyian hati kami Tuhan, untuk benar-benar semakin mengasihi Tuhan di masa muda kami. Hanya Engkau Tuhan yang benar-benar kami tinggikan, yang benar-benar kami cinta. Deeper in love with you. Hanya Engkau Tuhan Yesus jadi segala-galanya dalam hidup kami. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan
Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, oh takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Aku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Aku kan menari dan bersuka hanya karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Deeper in love with you. Selalu hidup selalu bersamamu. Thank you, Jesus. Thank you buat kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk siang hari ini Tuhan. Kami gak mau berhenti bersyukur Tuhan karena kesetiaan-Mu, karena kasih-Mu untuk setiap pribadi kami Tuhan. Siang hari ini sebelum kami mendengarkan firman, kami juga mau
perjamuan kudus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dari perjamuan yang Engkau telah sediakan tubuh-Mu sendiri Tuhan, darah-Mu sendiri yang tercurah untuk setiap kami. Kami menerima pengampunan dosa yang terlebih penting lagi. Kami menerima hidup yang baru Tuhan. Jadi anak-anak muda Tuhan yang hidup buat Tuhan 100%. Kami percaya Roh-Mu bekerja luar biasa dalam setiap hati kami, mengubah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani, yang serius hidup sama Tuhan dan mengasihi Engkau. Kami serahkan perjamuan setelah ini juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Randy ya Tuhan. Berkati Om Amos dan Kak Randy selalu ya Tuhan Yesus. Biar selalu kami semua boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Fams. Puji Tuhan, gimana apa kabar? Semangat. Saya meyakini walaupun kita masih ibadah secara online, saya sering memantau, saya sering ikut ibadah dari MP Youth dan saya mensyukuri karena saudara tetap setia. Ya, jadi jangan kita kehilangan semangat di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tapi justru kita memakai kesempatan untuk lebih lagi menangkan jiwa, melayani Tuhan dan lebih bersemangat. Karena kenapa saudara? Karena kalau kita bersemangat dalam Tuhan, kita bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Saudara, dikit lagi kita akan masuk di tengah-tengah suasana Natal ya, Desember nanti. Ya, ayo orang-orang muda, persiapkan hati kita untuk buat acara yang spesial. Ya, saya sudah bilang kepada Kisya dan tim supaya persiapan acara Natal nanti bulan Desember supaya MP Youth dipakai Tuhan, diberkati dan jadi berkat. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Bapa, kami berdoa supaya kami jadi orang-orang muda yang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami sejati. Hamba berdoa Bapa, supaya setiap roti dan anggur perjamuan kudus yang dipersiapkan oleh anak-anak-Mu, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan kami semua. Supaya pada waktu kami menerima perjamuan kudus, kami diingatkan kembalikan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara orang-orang muda, percayakah saudara bahwa tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur saat untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara, orang-orang muda, kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih orang-orang muda, percayakah oleh karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kita disucikan, hati nurani kita disucikan oleh darah Yesus, sehingga kita memiliki keberanian masuk dalam tempat kudusnya Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dan mengalami janji hidup yang kekal. Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur saat untuk darah Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita minum bersama-sama dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari orang-orang muda angkat tangan. Sebagai tanda kita bersyukur, terpujilah nama Tuhan. Karena anugerahnya, karena kebaikannya kita diselamatkan. Bapa, kami angkat tangan kami. Sejak masa muda kami Tuhan, kami mau mensyukuri dan mengingatkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Mungkin saat ini
Kami dalam persoalan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam situasi yang sulit. Tapi kami percaya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kami mendapatkan pengampunan dosa. Kami mendapatkan hidup yang kekal. Kami mendapatkan kasih yang ajaib yang memulihkan hidup kami. Sehingga walaupun kami harus menghadapi tantangan, persoalan, masalah dalam hidup, kami tahu bahwa kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Biarlah setiap kami Tuhan orang-orang muda lalu hidup dalam kasih Tuhan. Dan kami mau selalu mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenaran, supaya melalui hidup kami menjadi orang-orang muda yang diberkati dan jadi saksi Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, memeteraikan perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Shalom anak-anak Master Plan Youth, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini Kak Randy boleh kembali menyapa teman-teman sekalian dan diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kita bersyukur teman-teman kalau hari ini keadaan penyebaran pandemi sudah semakin melandai dan bahkan Jakarta itu ditetapkan PPKM level 1 teman-teman. Kita sudah bisa beribadah secara onsite di gereja ya jam 10 pagi. Dan ada sebuah kabar baik buat anak-anak youth. Walaupun kita sekarang beribadah secara online, namun nanti tanggal 12 Desember kita akan merayakan ibadah Natal secara onsite teman-teman. Tentunya kita sangat bersukacita ya karena ini waktu yang kita nanti-nantikan. So teman-teman yang sudah berusia 17 tahun ke atas, yang sudah divaksin sebanyak 2 kali, segeralah mendaftarkan diri untuk kita bisa sama-sama beribadah secara onsite di tanggal 12 Desember jam 5 sore teman-teman. Ya tentunya tetaplah jaga protokol kesehatan yang ada supaya di tengah ibadah onsite kita tetap ada dalam keadaan yang sehat teman-teman. Oke, hari ini Kak Randy akan membagikan sebuah firman Tuhan yang berasal tentunya dari tema besar gereja kita membahas bulan November ini tentang the battle teman-teman, atau pertempuran, pertarungan. Dan khusus di minggu pertama kita akan membahas mengenai perlengkapan senjata Allah teman-teman, atau the armor of God. Ya tentunya terambil dari Efesus pasal 6 ayat ke-10 sampai ke-17. Kita akan bahas ayat demi ayat ya teman-teman. Kita mulai dari ayat 10 dan 11. Perikopnya berjudul perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita teman-teman untuk tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya Tuhan, supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, sadar nggak sih kita bahwa kita ini ada di dalam sebuah peperangan? Ya, kita ada di dalam sebuah pertempuran. Kalau kita nggak sadar kita lagi ada di tengah pertempuran, maka kita tidak akan kepikiran untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, masalahnya iblis itu dengan segala kekuatannya itu berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk menghancurkan kita. Nah, orang yang sudah sadar akan spiritual welfare ini, peperangan rohani ini, tapi dia tidak mengenakan selengkap-lengkapnya perlengkapan senjata Allah, itu bisa kalah teman-teman. Nah, apalagi ironisnya kalau ada anak Tuhan yang tidak sadar bahwa hidupnya ini adalah sebuah peperangan rohani. Mereka ditemukan sedang dalam kondisi tertidur, mereka tidak sadarkan diri, mereka lengah teman-teman. Makanya Alkitab kan selalu katakan berjaga-jagalah dan berdoalah teman-teman. Iblis itu selalu mencari cara untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita. Nah, kalau kitanya nggak sadar bahwa ini adalah peperangan, sorry to say, mungkin bagi iblis kita bukanlah lawan mereka. Ya, iblis akan berpikir, ini mah didiemin aja, nggak perlu dilawan karena mereka lagi asik tidur, mereka lagi lengah, mereka nggak sadar bahwa ini adalah peperangan rohani. Dan kita nggak masuk hitungan, nggak menjadi ancaman bagi kerajaan kegelapan, teman-teman. Ya, dibiarin aja mereka lagi asik sendiri. Nah, makanya hari ini kita harus mulai dengan sebuah kesadaran bahwa kita ini ada di dalam sebuah peperangan rohani. And we have to wake up.
Kita harus bangun dan sadar bahwa kita ada di tengah peperangan dan kita harus menang, teman-teman, melawan tipu muslihat iblis. Nah, berikutnya teman-teman ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, teman-teman, peperangan yang kita hadapi hari ini bukanlah peperangan fisik, bukanlah peperangan jasmani, melainkan peperangan rohani. Bukanlah melawan sesama manusia, tapi melawan roh-roh jahat di udara, teman-teman. So, tidak ada yang diuntungkan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan itu saling berkonflik dengan sesama kita, saling berselisih dengan sesama kita, bahkan sampai pada tahap menyakiti, kekerasan secara fisik, teman-teman. Jelas tidak ada yang diuntungkan selain daripada iblis itu sendiri, teman-teman. Ya, makanya mesti sadar bahwa kita ini ada di dalam spiritual warfare, peperangan rohani, bukan perang fisik, bukan menggunakan senjata tajam, bukan menggunakan kekerasan secara jasmani, teman-teman. Tapi kita ada di dalam peperangan secara rohani. Nah, tentunya kita bisa mengerti akan hal ini ketika Tuhan Yesus memberikan perintah. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, balaslah yang jahat dengan yang baik, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan tentunya ini bukanlah strategi perang fisik yang baik, teman-teman. Tentunya kalau kita memakai strategi Yesus ini, kita pasti akan kalah ketika bicara tentang perang fisik. Nah, bicara tentang hubungan kita dengan sesama kita, ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi Yesus mau bahwa kita ini menjadi anak-anaknya yang membawa perdamaian di tengah-tengah dunia. Bayangin teman-teman, kalau ada dua pihak yang saling menyakiti satu dengan yang lain, lalu ada satu pihak yang memilih untuk berdamai, bukankah lama-kelamaan yang tadinya menyerang akan mulai berhenti menyerang dan menyadari bahwa ini waktunya untuk gencatan senjata. Ini waktunya untuk berdamai. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin, teman-teman. Peperangan kita bukanlah perang fisik, melainkan perang secara rohani. Nah, selanjutnya ayat ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, tentunya perlengkapan senjata rohani, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Rasul Paulus mengatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan perlengkapan senjata Allah, teman-teman? Minimal kalau kita baca dari ayat ke-13 sampai ke-17, kita akan menemukan bahwa minimal ada 6 perlengkapan senjata Allah. Dan ke-6-6-nya ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini, teman-teman. Apa saja perlengkapan senjata Allah? Kita baca di ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Oke, poin yang pertama, perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, teman-teman, bicara tentang ikat pinggang kebenaran, artinya gini, kebenaran yang kita ketahui, kebenaran yang kita mengerti, itu bukan cuma kebenaran yang kita mengerti lalu kita perkatakan. Tapi kebenaran ini haruslah kita hidupi, teman-teman. Ya, bukan cuma jadi pendengar firman yang baik, bukan cuma jadi orang yang mengerti tentang firman, tapi kita harus menjadi juga pelaku firman. Orang yang menghidupi kebenaran. Nah, oleh karena itu miliki 2 hal ini dalam hidup, teman-teman. Yang pertama adalah dignity. Dignity itu artinya adalah martabat, teman-teman. Harga diri. Artinya adalah kehormatan, ya, yang kita miliki. Artinya gini, ketika kita berani berkata sesuatu, maka kita harus menghidupi apa yang kita katakan. Kita harus meneladankan apa yang kita katakan, teman-teman. Nah, orang yang nggak punya harga diri ini, orang yang nggak punya rasa malu ini, orang yang nggak punya nilai diri keberhargaannya,
maka dia akan terbiasa untuk ngomong doang, teman-teman ya. Omdo. Ya, jadi ngomongnya begini tapi kelakuannya tidak mengikuti, teman-teman. Ya, kita tahu istilah no action talk only. Ya, kita rindu, anak-anak generasi ini rindu bahwa ada pemimpin-pemimpin yang walk the talk, yang menghidupi apa yang mereka katakan. Dan itu bicara tentang dignity, teman-teman. Ya, ada satu harga diri dong. Harus ada satu martabat bahwa aku ini harus menghidupi apa yang aku katakan. Amin. Ya, dan bukan cuma dignity, kita harus punya integrity, integritas. Artinya apa yang kita lakukan di tempat ramai, itu pula yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, teman-teman. Mau ada banyak orang di situ, mau nggak ada orang yang lihat, kita tetap jadi pribadi yang sama. Nah, itulah integritas, teman-teman. Berikat pinggangkan kebenaran. Hidupilah kebenaran tersebut, teman-teman. Ya, jangan sampai ketika kita nggak mengenakan ikat pinggang kebenaran, akhirnya apa? Kalau orang nggak pakai ikat pinggang itu biasanya celananya bisa melorot ya, teman-teman. Dan kalau celana kita melorot, yang malu itu diri kita sendiri. Dan pada akhirnya bisa jadi batu sandungan buat orang lain. So, maka dari itu, teman-teman, setiap kita kenakanlah ikat pinggang kebenaran supaya kita tidak beroleh malu, teman-teman. Ya, kita menghidupi apa yang kita katakan. Kita jadi pribadi yang sama di tempat yang banyak orang yang seluruh mata memandang kita. Atau bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Dignity and integrity. Ya, itu bicara tentang ikat pinggang kebenaran. Lalu ayat 14 dilanjutkan dengan berbaju zirahkan keadilan, teman-teman. Baju zirah keadilan. Nah, pertanyaannya, teman-teman, apakah kita sebagai anak Tuhan pernah berpikir bagaimana aku menghadirkan keadilan di tengah-tengah dunia ini? Bagaimana aku menghadirkan keadilan bagi sesamaku yang mungkin diperlakukan secara tidak adil? Kita harus mulai berpikir ke arah sana, teman-teman. Ya, tapi mungkin gak usah jauh-jauh. Mulai dari diri kita masing-masing. Hal-hal simple di dalam kehidupan kita. Adil itu kan artinya bicara tentang kita tidak membeda-bedakan orang. Kita itu memperlakukan orang, kita itu memandang orang dengan pandangan yang sama. Kita tidak menganggap yang kaya lebih baik daripada yang miskin. Kita tidak memandang yang satu suku dengan kita itu lebih baik daripada yang berbeda suku. Atau bahkan yang agamanya sama dengan kita itu pasti lebih baik daripada yang di luar Kristen. Adil itu artinya kita menilai, kita memandang, kita memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama, teman-teman. Itu adil. Nah, dimulai dari kita. Pertanyaannya ketika kita bergaul dengan teman-teman mungkin di sekolah, di kampus, di lingkungan tempat kita tinggal, apakah kita masih suka membeda-bedakan orang, teman-teman? Berdasarkan suku, bahkan gender ya. Kalau kita merasa sebagai laki-laki itu lebih berharga, lebih tinggi daripada kaum perempuan, berdasarkan kekayaan, status sosial, dan sebagainya. Apakah kita masih suka membeda-bedakan orang, teman-teman? Itu hal kecil, tapi kita dipertanyakan apakah kita memiliki baju zirah keadilan di dalam hidup kita. Alkitab pun mengatakan bahwa 1 Korintus 13, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya, teman-teman, ketika terjadi ketidakadilan yang dipertontonkan di hadapan kita, apakah ada duka cita di hati kita? Apakah ada berbela rasa kepada mereka yang sedang menghadapi ketidakadilan? Atau kita memilih untuk cuek-cuek aja, nggak peduli, yang penting kan gue aman, yang penting kan gue nggak ngerasain apa yang mereka rasain. No, teman-teman, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kalau lihat orang, sesama kita siapapun mereka, mengalami ketidakadilan, apakah ada kegerakan di hati kita? Untuk minimal kalau nggak bisa buat apa-apa, kita doakan. Atau kita speak up, walaupun kita mungkin belum bisa berbuat banyak, teman-teman. Amin. Berbaju zirahkan keadilan. Aku berharap anak-anak Tuhan, generasi
yang muda-muda ini belajar untuk membela keadilan bagi orang-orang yang tertindas di luar sana, teman-teman. Ya, itu ayat ke-14. Kita lanjut ke ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, ini yang ketiga, teman-teman. Yang pertama tadi ikat pinggang kebenaran, kedua baju zirah keadilan, yang ketiga adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Teman-teman, bicara tentang kasut kerelaan itu bicara juga tentang hati yang rela, teman-teman. Rela yang pertama keluar dari zona nyaman. Tentunya untuk menjadi seorang pemberita Injil, artinya menjadi saksi Kristus, itu dibutuhkan satu effort, teman-teman. Satu usaha yang membawa kita itu keluar dari comfort zone kita. Rela untuk juga direpotkan. Ya, ketika kita mulai berpikir tentang menjadi saksi Kristus, itu artinya kita mulai memandang jiwa-jiwa di luar sana sebagai jiwa-jiwa yang berharga. Ketika mereka sedang ada dalam keadaan yang jauh dari Tuhan, rela nggak kita direpotkan untuk mulai merangkul mereka, untuk membawa mereka mendekat kepada Tuhan? Rela nggak kita untuk direpotkan, teman-teman? Rela nggak kita bayar harga, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan? Atau bahkan rela nggak kita untuk ditolak ketika mungkin niat baik kita, maksud baik kita untuk menolong itu disalah mengerti? Rela nggak kita mengalami penolakan, teman-teman? Dan relakah kita pada akhirnya menderita oleh karena Injil Kristus yang kita percaya dan kita beritakan? Nah, inilah kasut kerelaan memberitakan Injil, teman-teman. Kita dipanggil oleh Tuhan. Yes, kita dipanggil sebagai anak Tuhan. Kita dipanggil sebagai mempelai perempuan. Ya, kita dipanggil untuk mendapatkan berkat-berkat secara rohani. Aku percaya hal itu. Tapi jangan lupa juga bahwa ada satu panggilan kita, yaitu untuk ikut menderita sebagai prajurit-prajuritnya Kristus, teman-teman. Ya, coba kita lihat di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai 4. Ya, aku akan bukakan buat teman-teman 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, jadi ingat, you are the army of Christ. Bukan cuma BTS Army, tapi juga Army of Christ. Kita adalah prajurit-prajuritnya Kristus, teman-teman. Artinya seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan kenyamanannya sendiri, tapi mulai berpikir bagaimana aku berkenan di mata komandanku, yaitu Yesus Kristus, dan menjadi seorang prajurit yang baik. Nah, sudah siapkah kita? Relakah kita untuk menderita bagi komandan kita, untuk menggenapi kehendak Yesus Kristus? Nah, tapi aku percaya, teman-teman, walaupun kita dipanggil untuk menderita, di dalam penderitaan kita sekalipun, aku percaya ada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, penghiburan yang berbeda dari yang dunia ini bisa rasakan. Sehingga teman-teman akan merasakan dan mengalami sendiri, kok aku mungkin difitnah ya oleh karena aku percaya kepada Yesus. Mungkin aku mengalami aniaya oleh karena nama Yesus. Mungkin aku keluar dari comfort zone-ku oleh karena iman kepada Yesus. Tapi kok ada sukacita yang berbeda ya di hati aku. Nah, itulah kebahagiaan di dalam Kristus, teman-teman. Di dalam penderitaan sekalipun, kamu tetap bisa bersukacita. Amin. Ya, itu yang ketiga, teman-teman. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Yang keempat, ayat 16. Kita kembali ke Efesus tadi ya. Efesus pasal 6. Ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, teman-teman, salah satu senjata yang dibutuhkan juga adalah perisai, teman-teman. Karena dengan perisai kita bisa menahan serangan dari si jahat, ya, shield yang akan melindungi
diri kita, sehingga panah dari iblis bisa tertahan dan pada akhirnya padam. Nah, ada satu ayat firman Tuhan, tentunya di awal-awal pandemi teman-teman akan sering mengutipnya ya, dari Mazmur pasal ke-91. Wow, ini keren banget teman-teman. Mazmur pasal 91 ayat 1-7. Perikopnya berjudul dalam lindungan Allah ya, in the shield of God. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, tentunya kita akan mengaminkan ayat firman Tuhan ini. Kita akan percaya bahwa perisai yang daripada Allah itulah yang akan melindungi setiap kita. Amin teman-teman, kita aminkan perkataan firman Tuhan bahwa pelindung kita, perisai kita yang sejati itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, tapi bicara tentang perisai iman, tentunya di dalam realita kehidupan kita menemukan bahwa orang-orang yang berharap, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan itu juga bisa saja mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Di tengah pandemi ada duka cita mungkin, di dalam pandemi ada penderitaan, ada pergumulan yang harus dihadapi akibat dari pandemi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah artinya kita tidak sedang mengenakan perisai iman ketika panah api, ya, penyakit atau kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu artinya kita sedang tidak mengenakan perisai iman, teman-teman. Nah, saya mau katakan bahwa dengan perisai iman yang sama, itu akan memampukan kita tetap bertahan, kita akan tetap setia, kita akan tetap saleh mengasihi Tuhan. Sekalipun keadaan kita mungkin tidak sedang baik-baik saja, teman-teman. Ya, aku percaya perisai iman yang sama, yang pertama menahan panah api si jahat tadi, tapi juga perisai iman yang sama ketika Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita akan tetap setia mengiring Tuhan. That's the shield of faith buat aku. Ya, jadi perisai iman ini penting, teman-teman. Sehingga ketika kita ada di dalam kesulitan hidup, kita bisa berkata seperti Ayub berkata di kitab Ayub, teman-teman. Ayub berkata seperti ini, apakah engkau mau menerima yang baik dari Allah, namun tidak mau menerima yang buruk? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, aku percaya kalau bukan karena iman yang menjadi perisai bagi Ayub, maka dia tidak akan bisa berkata sekeren ini, teman-teman. Mungkin dia bisa saleh, dia bisa taat, dia bisa setia ketika keadaannya sedang baik-baik saja. Tapi ketika Tuhan izinkan panah si jahat itu menerjang Ayub, apakah Ayub bisa tetap setia kepada Tuhan? That's the question. Dan Ayub menjawab. Di akhir kisah kita temukan Ayub mengalami sebuah keintiman yang lebih lagi dengan Tuhan. Karena apa? Ada perisai iman yang melindungi Ayub. Amin, teman-teman. Itu yang keempat, perisai iman. Yang kelima, teman-teman, ayat yang ke-17. Kita kembali ke Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan, helmet of salvation. Ya, ketopong keselamatan, teman-teman, penting di dalam kehidupan kita untuk memiliki helmet of salvation. Kenapa? Karena salah satu medan pertempuran yang paling kritis di dalam kehidupan kita itu adalah di dalam pikiran.
pikiran kita ini adalah sebuah medan pertempuran, di mana iblis itu bisa menyerang lewat intimidasi, lewat rasa takut, ya, dan berbagai hal yang membuat kita akhirnya kehilangan kesadaran kita. Ya, kita dikuasai oleh rasa takut dan intimidasi. Nah, bicara tentang ketopong keselamatan atau helmet of salvation ini artinya kita yakin, kita dipastikan memiliki yang namanya salvation itu sendiri, keselamatan. Kita juga percaya bahwa ada kepastian akan pengampunan. Seringkali anak muda ketika jatuh ke dalam dosa, lalu mereka mulai berpikir, apakah masih ada pengampunan bagiku? Ya, apakah Tuhan masih mau menyelamatkan aku? Nah, helmet of salvation atau ketopong keselamatan ini memberikan kita kepastian, keyakinan di dalam pikiran kita bahwa kita diselamatkan, bahwa kita diampuni oleh Tuhan, bukan karena perbuatan, tapi karena anugerahnya yang melingkupi kita, dan kepastian juga akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita percaya Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengampuni, Dia juga adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita secara sempurna, teman-teman. So, teman-teman, jalanilah perang ini dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang damai, pikiran yang tenang. Bahwa siapa yang berjalan bersamaku, bahwa peperangan ini adalah peperangannya Tuhan, dan I am on His side, aku ada di pihaknya. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Sehingga kita nggak lagi takut, kita nggak terintimidasi, tapi kita justru siap untuk menang, ya, dari kemenangan kepada kemenangan. Karena kita tahu Yesus Tuhan itu di pihak kita. Amin. Ya, itu yang kelima, teman-teman. Ketopong keselamatan. Dan yang keenam, yang terakhir, pedang roh. Ya. Ayat 17 di situ dikatakan pedang roh yaitu firman Allah. Teman-teman, seberapa banyak dari kita yang memberikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan? Karena pedang roh atau firman Allah itu adalah senjata kita untuk menyerang iblis. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus mengalahkan iblis dengan ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis datang dengan pencobaan kedua, jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah. Yesus menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang terakhir, iblis menawarkan segala keindahan dunia. Lalu Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis, kepada Tuhan sajalah engkau berbakti. Wow, Yesus mengalahkan iblis di dalam kehidupannya dengan apa? Menyerang balik. Ini bukan bicara tentang ayat sebagai mantra, ya, untuk mengalahkan iblis. No, tapi ayat firman Tuhan yang telah menguasai kehidupan kita. Sehingga kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis, teman-teman. Nah, aku berharap setiap kita, anak-anak Tuhan, memiliki minimal 6 perlengkapan senjata Allah ini. Sehingga kita bisa bertahan di tengah masa-masa iblis yang sedang menyerang kita. Dan kita ada di dalam kemenangan yang akan terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan karena Kristus di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap perlengkapan senjata rohani yang Tuhan telah anugerahkan buat setiap kami. Biarlah anak-anak muda-Mu, Tuhan, menyadari bahwa kami ada di dalam peperangan rohani. Dan kami mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sehingga kami bisa dapat bertahan di tengah tipu muslihat iblis. Bahkan menyerang balik, Tuhan, untuk kami menang atas segala pencobaan, segala godaan dari si jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja di tempat kami, Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, Gabriel, dan seluruh tim pengembalaan yang ada, Tuhan. Biar semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah sore hari ini. Kami rindu untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu.
Tuhan Yesus memberkati engkau dengan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan, dibuatnya berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday guys, God bless you, bye-bye.